Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua ya, para pencari rupiah dimanapun sahabatku berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kurang satu hal apapun. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Dan semoga usaha kita ini ya, dalam melakukan nambang koin cryptocurrency ini melalui HP ini, semoga diberikan kelancaran dan diberikan keberhasilan, dan semoga juga menjadi berkah buat kita semua dan keluarga kita ya, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini ya, channel pencari rupiah akan memberikan informasi tentang aplikasi Pi Network ini. Karena apa ya, pada saat tadi pagi saya mau mengaktifkan aplikasi Pi Network ini ya, yang sudah mati, ternyata ada tampilan baru ya di beranda aplikasi Pi Network ini. Sebelum saya melanjutkan tentang informasi terbaru ya, apa yang terjadi pada aplikasi beranda Pi Network ini ya, bagi sahabat-sahabatku semua yang baru mampir ya ke channel pencari rupiah ini, saya mohon support dan dukungannya ya kepada sahabatku agar like, mengkomen dan men-share serta men-subscribe channel pencari rupiah ini. Dan jangan lupa untuk mengklik dan menyalakan loncengnya ya, menyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi ya, video-video terupdate nantinya pada saat channel pencari rupiah membuat video selanjutnya. Dan tidak ada salahnya juga ya bagi sahabatku ya, apabila dirasa channel pencari rupiah ini bermanfaat bagi saudara-saudara kita, bagi teman kita ya, silahkan membagikan ya video dari channel pencari rupiah ini. Semoga teman-teman kita juga yang sama-sama ya, para pencipta nambang kripto ini dan pencinta dari aplikasi cuan lainnya ya, silahkan di share ya atau dibagikan agar mereka tentunya bisa mendapatkan juga notifikasi video-video terbaru dari channel pencari rupiah ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada sahabatku semua yang sudah mendukung channel pencari rupiah ini ya. Saya ucapkan terima kasih atas subscribe-nya ya. Dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan tentang aplikasi yang sudah saya videokan, tentunya silakan saja berkomentar di kolom komentar ya. Nanti insya Allah akan saya jawab. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita menuju ke aplikasi Pi Network-nya ya, dimana aplikasi Pi Network-nya mengalami suatu perubahan ya, ada update terbaru dari tampilan aplikasi Pi Network ini yang terjadi pada tanggal ya 4 Februari tepatnya pada jam 9.45 ya, diluncurkan sebuah tampilan terbaru di aplikasi beranda Pi Network kita ya, para pionir semua. Di sini informasinya apa? Mari kita cari tahu ya. Kita klik logo ini ya, yang di tengah bulat itu ya. Di sini apa saja ya informasinya? Di sini bertuliskan tentang tentang apresiasi, tentang penghargaan ya. Mungkin ini sebuah apresiasi apa ya, happy PMOD appreciation ya. Jadi sebuah penghargaan dari pihak core team ya kepada para pionernya ya, itu dimanapun para pionir berada ini, semua dari community global yang tentunya dari Indonesia, dari Malaysia, dari Singapura, dari Thailand, semua ya, karena aplikasi Pi Network ini sudah lebih di download oleh 110 negara lebih ya. Jadi kemungkinan nih komunitas yang ada ya, yang di seluruh negara ya, yang di seluruh negara, khususnya mungkin di Indonesia juga ada mungkin ya, bagi yang di sini. Menurut saya informasi keterangan ini ya
di situ tertuliskan apa ya, ini seperti orang-orang mungkin di foto-foto ini apakah orang-orang yang sudah melakukan KYC ya. Ini juga saya belum tahu ya, karena saya belum mendapatkan informasi dari grup ataupun dari leader-leader saya tentang perubahan aplikasi ini. Tapi kita lihat saja ya, karena informasi yang sebenarnya terjadi itu ada di aplikasi PIN Network kita sendiri ya. Di sini ada, ternyata di bawah ini terjadi perubahan ya. Sekarang ada kolom undang dan kolom di sini yang putih itu brainstorm ya. Nanti kita akan cari tahu ya di apa yang terjadi di brainstorm ini ya. Nah, itulah sahabatku ya, video cuplikan dari core team ya tentang community. Nah, community-nya itu community apa ya, yang pasti komunitas Pi Network. Cuman gambar-gambar tersebut ya, sebuah apresiasi itu diberikan kepada para komunitas Pi Network khususnya ya, dari berbagai negara ya. Dan di sini mari kita lihat ya tentang brainstorm ini, apa yang baru yang menjadi informasi dari core team ya, untuk kita semua para pioner Pi Network ini. Dan di sini keterangannya lagi-lagi ya bahasa Inggris, karena adalah bahasa Inggris ini adalah bahasa global ya. Jadi kalau kita ingin mengetahui tentang informasi ini, apa yang terjadi di kolom brainstorm ini, jadi kita harus mengkopinya ya. Mengkopinya kita terjemahkan dulu ya. Kita minta bantuan ya kepada suhu kita, yang tidak lain adalah Mbah Google ya. Di sini mari kita copy ya, apa informasi yang diberikan oleh pihak core team ini ya. Di sini ya sahabatku, tunggu sejenak ya. Di sini prosesnya agak lumayan ribet ya. Di sini saya akan menerjemahkan dari informasi. Kenapa ini kagak tidak bisa muncul salin ya? Di sini kayaknya terlalu banyak ya. Coba akan di sini saya akan mengkopinya menjadi dua bagian ya, karena di sininya tanda copy di sini tidak muncul ya, tidak muncul tuh. Nah, jadi kita bagi dua ya. Tuh, di sini kelebihan, dan di sini kita sampai di sini saja ya. How does it work? Nah, di sini mari kita salin ya, kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia melalui Google Translate ya. Kita minta bantuan ke Mbah Google. Di sini kita tempel ya. Di sini tertuliskan welcome to Pi Brainstorm ya. Di sini mungkin penjabarannya bahasa Inggris akan panjang ya kalau saya bacakan. Kita langsung saja ke terjemahannya ya. Di sini Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang Pi Brainstorm ya. Ini adalah prototip baru di mana perintis dapat mengusulkan ide aplikasi Pi untuk Pi blockchain masa depan ya. Bergabung dengan proyek dan melibatkan perintis lain untuk bergabung dengan proyek perintis KYC dapat menyumbangkan Pi untuk mendukung proyek tertentu yang diterbitkan. Pi yang disumbangkan hanya akan didistribusikan jika proyek tersebut membuahkan hasil. Aplikasi Brainstorm awalnya akan menerbitkan proposal proyek untuk aplikasi ekosistem
tipe 2, dan aplikasi bisnis yang lebih baru tipe 1. Tujuan ya, di sini ada tujuannya. Tujuan dari aplikasi ini adalah untuk memasukkan semua pionir dalam pembangunan ekosistem untuk Pi. Aplikasi ini berharap dapat menyalurkan kreativitas, kebijaksanaan kolektif, bakat, dan dukungan dari komunitas besar komunitas besar kami yang terdiri dari lebih dari 10 juta perintis yang terlibat dalam memproduksi aplikasi nyata, menciptakan utilitas, dan membangun ekosistem yang sangat penting bagi keberhasilan ya. Jadi di sini informasi dari core team ya, kita bisa ya menyalurkan atau ide kita untuk mensupport proyek ini ya, karena di sini sudah lebih dari 10 juta perintis yang terlibat ya untuk mendukung aplikasi nyata ini untuk menciptakan utilitasnya ya, itu seperti program hackathonnya ya. Di situ ada marketplace, ada untuk travel, ada tentang Pikernya, ada Pitogonya gitu kan. Di situ banyak sekali proyek-proyek yang mari bagi sahabatku para pionir semua kita dukung ya. Kalau kita bisa terlibat silahkan ya. Di sini kita terbuka ya dari pihak core team untuk membuat bagaimana kedepannya Pi Network ini bisa berguna bagi ekosistem manusia ya, khususnya di semua negara ya. Terus bagaimana kelanjutannya ya, di sini sampai bagaimana cara kerjanya ya. Lalu kita copy lagi dari sini ya, bagaimana cara kerjanya, how does it work ya, bagaimana cara kerjanya. Di sini kita copy lagi. Ya, cukup sampai di sini dulu ya, kita salin lagi. Cukupnya, takutnya tidak bisa ya, karena di Google Translate ini dibatasi ya. Kalau kita ingin menerjemahkan, kita tidak bisa banyak-banyak, itu dibatasi 3.900 karakter ya. Nah, di sini ya di mana yang tadi ya yang belum kita translate sampai how does it work ya. Nah, di sini bagaimana keterangan penerjemahan dari keterangan ini ya, bagaimana cara kerjanya ya. Di sini akan saya lanjutkan. Semua perintis dapat mengajukan proposal proyek baru. Proyek yang dikirimkan tidak dipublikasikan secara otomatis. Pertama, moderator obrolan Pi menyusun proposal untuk kualitas dan penghapusan spam dan duplikasi. Kedua, tim inti akan menerbitkan sebagian kecil proposal proyek yang diartikulasikan dengan baik, yang berisi ide bagus dan rencana implementasi awal dengan detail yang cukup untuk menunjukkan keselarasan dengan tujuan ekosistem dan kelayakan. Meskipun pioner dapat mengirimkan ide-ide bagus tanpa harus membangunnya sendiri. Prioritasnya adalah proposal di mana pencipta juga berkomitmen sebagai salah satu pembangun untuk proyek tersebut. Kemudian semua perintis akan dapat melihat semua proposal proyek yang dipublikasikan dan memberikan semua suara positif (down vote) ya kepada mereka tentang apakah proyek harus dibangun untuk mencapai utilitas dan tujuan ekosistem kita. Perintis KIC dapat mendukung proyek lebih jauh lagi dengan mendonasikan Pi sebagai insentif kepada para pembangun. Perintis yang berbakat dan termotivasi dapat mendaftar dan bergabung dengan proyek tertentu guna mewujudkannya. Jadi di sini bagi kita yang punya ide atau gagasan yang bisa bisa mengimplementasikannya ya, bisa bekerja sama dengan Pi Network ini ya. Di sini tentunya
ada program-program dari Pin Network ini ya. Nanti saya akan mencari informasi lagi bagaimana cara kita bisa mensupport dan bisa bekerja sama mungkin ya, melalui apa ya di sini caranya bagaimana. Nah, nanti saya mencari informasi terlebih dahulu ya. Dan di sini perlu diingat bahwa adalah prototipe awal yang kami rilis sebagai beta ya, sebagai uji coba ya di sini operasi beta. Dan mengharapkan perubahan akan terjadi saat komunitas mulai menggunakannya. Jenis proyek aplikasi ada 2 jenis proyek yang dapat diajukan oleh pionir untuk proposal aplikasi. Nah, di sini udah ada keterangannya ya sahabatku. Di sini ada 2 jenis proyek yang dapat diajukan oleh pionir untuk proposal aplikasi. Jenis 1, aplikasi dengan model bisnis ya. Aplikasi dengan model bisnis. Aplikasi ini dapat memperoleh fee dari transaksi bisnis di dalam aplikasi mereka, misalnya biaya fee untuk memfasilitasi pembelian barang atau jasa atau penjualan langsung dalam fee ke pionir ya. Itu tentunya seperti marketplace ya. Di sini mungkin kita bisa membuat aplikasi ya seperti marketplace, di mana kita bisa menukarkan atau membarter fee kita dengan barang ya atau jasa. Di sini aplikasi ini membuat produk teknologi dan keputusan bisnis mereka sendiri. Fitur atau fungsi apa yang harus disertakan dalam aplikasi dan berapa biayanya. Terus kedua usahanya yaitu aplikasi ekosistem. Aplikasi ekosistem adalah aplikasi yang mungkin tidak memiliki model bisnis tetapi penting untuk infrastruktur ekosistem Pi. Tujuan dari aplikasi semacam itu adalah untuk melengkapi kekurangan, memfasilitasi pertumbuhan ekosistem dan memberi manfaat bagi kebaikan bersama. Jaringan aplikasi ini dapat dikembangkan oleh perintis, akan berada di bawah dukungan dan arahan tim inti dan dapat berjalan di infrastruktur server tim inti. Pengembangan proyek semacam ini terutama didukung oleh sumbangan masyarakat. Contoh aplikasi tipe 2 ya, aplikasi dompet alternatif, aplikasi KYC dan lain-lain. Jadi contoh bagi kita yang ingin membuat program di aplikasi Pin Network ini ada 2 ya jenis proyeknya. Yang pertama itu proyek seperti marketplace ya, dimana bisa jual beli barang atau barter. Yang kedua kita bisa membuat proyek seperti ekosistemnya ya. Di sini kita contohnya ada aplikasi proyek kedua yaitu membuat dompet alternatif, aplikasi KYC dan lain-lain. Terus yang terakhir ya, di sini kita coba translate lagi ya project rules-nya. Di sini kita copy di sini kita terjemahkan informasi dari pihak core team ini ya, karena kita sebagai pioner ini wajib ya kita mengetahui tentang usaha yang kita jalankan ini tentang Pin Network ini. Jadi kita tahu ya sedikitnya tentang Pin Network ini para core team ini sedang mengerjakan apa ya, dia punya proyek apa dan hambatannya apa. Tentunya kita harus mengetahui juga ya informasi seperti itu agar kita bisa tetap optimis ya, karena banyak orang yang tidak tahu ya dan tidak mau tahu ya, taunya menjual koinnya aja ya, kapan KYC, tapi tanpa mau tahu masalah yang sedang terjadi atau kendala yang terjadi yang dialami oleh pihak core team ya. Di sini project rules-nya ya, di sini penerjemahannya seperti apa ya. Di sini peran proyek ya. Project rules-nya itu artinya itu peran proyek. Di sini setiap proyek biasanya berisi peran berikut ya. Di sini ada admin ya. Untuk proposal aplikasi ekosistem, admin dapat menyetujui anggota tim dan mengedit
deskripsi proyek untuk aplikasi bisnis. Peran admin diambil alih oleh pimpinan proyek bisnis. Orang yang ingin berkontribusi pada sisi bisnis proyek seperti pemasaran, operasi, komunitas, keterlibatan, dan dukungan perintis dan lain-lain. Pengembangan orang yang ingin menyumbangkan keterampilan teknis untuk membangun proyek seperti insinyur, perancang, dan lain-lain. Ya, itulah sahabatku ya, semua para pencari rupiah ya, informasi yang bisa dapat saya berikan melalui video ini ya, dimana informasi itu datangnya dari pihak Kortim itu sendiri yang diberikan melalui handphone kita sendiri ya, atau handphone kita masing-masing pengguna P-Network ini ya. Jadi inilah update ya, informasi yang diberikan dari pihak Kortim ya. Dari kesimpulan yang saya tangkap di sini, Kortim memberikan sebuah peluang baru untuk para pionernya ya. Jikalau kita tertarik untuk mengikuti proyek yang diberikan oleh pihak Kortim ya kepada para pionernya ya. Itu saja ya informasi yang bisa saya sampaikan pada video ini ya. Apabila ada kata-kata saya yang ya mohon maaf tidak benar ya, atau melenceng dari penerjemah atau translate tadi, saya mohon maaf dan dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Dan apabila ada benarnya, mungkin itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Namanya manusia tidak luput dari salah ya, dan namanya juga lidah tak bertulang, jadi banyak keplesetnya ya. Jadi saya mohon maaf sekali lagi. Saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah mensubscribe channel Pencari Rupiah, dan bagi yang belum ya mensubscribe channel Pencari Rupiah ini ya, saya mohon support dan dukungannya untuk like, mengkomen, dan men-share serta mensubscribe channel Pencari Rupiah ini, dan selalu mengaktifkan tanda loncengnya agar selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru tentunya dari aplikasi cuan lainnya ya, atau aplikasi mining cryptocurrency lainnya melalui channel Pencari Rupiah ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.